Assalamualaikum Pak Teguh. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Waalaikumsalam Pak Uda. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Uda. Ada kira-kira ada apa Pak Uda? Pagi-pagi ini sudah menemui saya Pak Uda. Ada yang bisa saya bantu Pak Uda? Iya Pak Teguh. Iya. Sebenarnya saya sejak kemarin ingin bertemu dengan Pak Teguh. Namun sepertinya Pak Teguh sangat sibuk kalau saya melihat pekerjaannya. Mohon maaf, apakah Pak Teguh mempunyai waktu? Saya akan menceritakan hal yang terjadi di kelas saya, Pak Teguh. Oh iya Pak Uda, silakan Pak Uda. Kebetulan ini pas waktu istirahat Pak Uda. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan Pak Uda. Monggo Pak Uda. Ya, terima kasih Pak Teguh. Begini, Ya. saya itu melihat pembelajaran di kelas saya melalui survei dan pengamatan. Itu ada sesuatu yang saya sepertinya kurang puas, Bapak. Oh, iya. Sebenarnya pembelajaran berjalan dengan normal. Murid-murid masuk seperti biasanya. Mereka pulang juga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Iya Pak Uda. Namun dalam pengamatan saya ada beberapa anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Ada sekitar 6 anak yang tidak memperhatikan pelajaran dengan serius. Nah, Iya, Pak. inilah yang menjadi masalah di kelas saya, Pak Teguh. Oh iya Pak Uda. Jadi menurut Pak Huda ini eh, yang Pak Huda harapkan dari pembicaraan kita, perbincangan kita pada pagi hari ini apa ya Pak Huda ya? Begini, Pak. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Ya. tentang antusias atau semangat belajar dan 6 siswa saya tersebut. Saya berharap sekali solusi dari pembicaraan ini, Pak Teguh. Iya Pak Huda. Nah, sangat mengerti. Ya menurut Pak Huda ya sendiri ya, kira-kira hal apa saja Pak Huda yang membuat eh, anak atau murid-murid Pak Huda itu tadi kurang bersemangat dalam pembelajaran Pak Huda? Iya, Pak Teguh. Kalau saya perhatikan, kemungkinan yang menyebabkan anak-anak masih kurang bersemangat adalah itu yang pertama, Ya. pembelajaran saya itu sepertinya memaksa anak untuk tetap diam, jangan banyak bercanda dan berbicara. Oh, Jadi kalau tidak saya suruh begitu, mereka akan ramai, kan begitu. Jadi saya memaksa mereka. oh ya. Kemudian saya terlalu dominan juga untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang berikutnya, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk aktif berbicara dan memberikan pendapatnya dalam pembelajaran tersebut. Sepertinya itu yang menjadi masalahnya. Oh iya, iya ya Pak Uda. Kalau hal itu yang menjadi penyebab permasalahan dalam pembelajaran Pak Uda tadi, coba kira-kira apa saja yang membuat murid tadi uh, yang lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran Pak Uda? Apa yang Pak Uda akan lakukan supaya murid-murid tadi itu uh, lebih semangat lagi Pak Uda? Iya. Menurut saya harus lebih aktif memperhatikan murid-murid saya. Saya harus lebih banyak hadir di depan mereka dalam pembelajaran. Ya. Dan juga saya harus membuat pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal tersebut bisa dimasukkan dalam metode diskusi pastinya itu. Itu mungkin rencana yang akan saya lakukan, Pak Teguh. Ya, wah bagus sekali Pak Uda rencananya. Hebat. Nah, sekarang menurut Pak Uda ya ini ya, cerita pembelajaran dari Pak Uda tadi loh. Nah,
kalau dinilai pada rentan angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Huda nih, kira-kira nilai berada di angka berapa Pak Huda pembelajaran yang Bapak Huda lakukan tadi? Kira-kira Pak Huda. Menurut saya tidak terlalu banyak angka yang saya berikan. Paling kalau saya bisa memberikan nilai itu tidak lebih dari 6, paling ya 6 itu Pak Teguh. Oh, iya. Jadi kalau menuju ke 7 saja saya kira sudah berat. Oh begitu ya Pak Huda Iya. ya. Jadi posisi nilai saat ini di 6 ya Pak Huda ya. Iya, iya. Lalu begini Pak Huda, menurut Pak Huda atau menurut pendapat Pak Huda, kira-kira langkah apa saja yang bisa Pak Huda tempuh untuk membuat itu seperti pembelajaran yang lebih menarik dan semangat lagi Pak Huda? Iya. Menurut saya sebenarnya ini hal yang cukup sulit untuk saya kerjakan. Namun akan saya coba Pak Teguh. Yeah. Saya harus melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap murid saya. Menanyakan pembelajaran apa yang ia inginkan. Dan selanjutnya saya juga harus merubah metode dan cara mengejar saya. Pembelajaran yang akan saya buat itu pastinya harus menyenangkan, menyesuaikan dengan minat belajar siswa. Itu Pak Teguh. Iya, setuju sekali Pak Huda. Rencana Pak Huda, langkah-langkah Pak Huda ini sangat bagus sekali. Nah, di sini kira-kira tadi Pak Huda menyesuaikan atau membuat murid menyenangkan sesuai minat dan belajar siswa. Kira-kira seperti apa pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa itu Pak Huda? Seperti Iya, apa? Iya, sebelumnya saya maaf Bapak, saya terserang batuk. Mohon maaf ya sambil batuk. Iya, Iya. Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Teguh. Oh ya. Iya. Ya, dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Artinya begini Pak Teguh. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Jadi nanti disesuaikan dengan masing-masing minatnya. Mungkin anak yang tidak memperhatikan itu karena minatnya tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Begitu Pak Teguh. Oh iya, baik Pak Huda. Ya, jadi Pak Huda akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, selain itu Pak Huda, apakah ada pembelajaran yang akan Pak Huda kembangkan lagi selain berdiferensiasi? Mungkin ada lagi Pak Huda? Ada enggak? Iya, masih ada Pak Teguh. Sepertinya masih ada. Pembelajaran yang ini anak-anak akan mempunyai pengalaman langsung, yaitu saya akan mendatangkan narasumber asli atau langsung, kalau bisa disebut sebagai guru tamu Pak Teguh. Itu hal ini saya kira nanti sangat menyenangkan bagi mereka karena murid akan bertemu langsung dengan sumbernya dan akan bertemu dengan orang-orang baru. Tentunya ini akan sangat menyenangkan bagi mereka. Itu rencana saya demikian, karena setiap hari harus bertemu dengan saya dengan metode yang sama, mereka bosan. Dengan orang yang baru nanti mungkin akan menemukan metode baru sesuai dengan yang mereka inginkan, Pak Teguh. Iya, luar biasa Pak Huda. Pak Huda akan mendatangkan narasumber ya. Nah, ini Pak Huda, selain mendatangkan narasumber dari pihak lain, mungkin apakah di lingkungan sekolah Pak Huda ini
bisa digunakan sebagai sumber belajar Pak Uda di lingkungan sekolah, sekitar Oh sekolah iya, Anda Pak Uda? iya Pak Teguh. Kalau kita melihat ke lingkungan Pak Teguh ya, sepertinya bisa. Ya, Jadi lingkungan di sekolah bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran. ya, Misalkan begini, itu kan ada di belakang sekolah itu ada berbagai tumbuhan. Jadi kalau kita nanti pas waktu mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, nah ini bisa menjadi bahan atau sebagai sumber belajar Pak Teguh. Jadi lingkungan bisa digunakan. Dan juga sumber belajar yang lain adalah apa ya, internet. Nah, internet itu bisa digunakan Pak Teguh. Ya. oh iya, iya Pak, betul sekali ya. Untuk internet juga bisa ini. Ternyata kita itu harus menyadari ya Pak Uda ya, bahwa Iya, sumber belajar itu bukan hanya dari guru ya, bukan dari guru iya, saja. Nah, melainkan banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan di sumber-sumber yang lain Pak Uda. Nah, iya Bapak, iya. sekarang gini Pak Uda, kira-kira sekarang ini eh, apa yang menjadi rencana Pak Uda untuk menyelesaikan masalah ini Pak Uda? Mungkin aksi-aksi apa Pak Uda? Iya. Kira-kira Pak Uda. Dalam kasus saya ini nanti mungkin saya bisa memberikan rencana yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang pembelajaran itu bersifat aktif, Oke. kreatif, Ya. efektif, dan menyenangkan. Yang kedua adalah mendatangkan narasumber langsung. Yang ketiga menggunakan lingkungan sekolah dan lingkungan anak. Dan yang keempat adalah menggunakan IT sebagai sumber belajar. Contohnya dari YouTube atau gitu. Iya. Iya, bagus sekali Pak Uda. Wah, saya mengapresiasikan ini Pak Uda. Rencana yang sangat bagus dan baik. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Uda ya. Iya, terima kasih Pak Teguh. Nanti semoga berhasil. Kira-kira apa komitmen yang bisa dibangun Bapak ini terhadap rencana Bapak tadi? Komitmennya apa Pak Uda? Saya mempunyai komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid semampu saya. Saya akan membuat agenda pembelajaran dengan mengundang narasumber. Jadi saya agendakan dalam 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali nanti mengundang narasumber langsung atau guru tamu itu Pak Teguh yang saya rencanakan. Oke Pak Uda, bagus sekali ya Pak Uda. Ya, saya sangat mendukung Pak Uda dan sependapat. Mudah-mudahan semua rencana Pak Uda ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Ya Pak ya, Pak Uda? Iya, iya Bapak, iya, ya terima kasih ya. Dan alhamdulillah Pak Uda, dari obrolan kami, kita ini sudah menemukan alternatif jawaban atau tentang masalah yang Pak Uda hadapi. Ya. Nah, Iya, Pak, ya. sebenarnya begini Pak Uda. Setelah kita melakukan percakapan ini, ngobrol-ngobrol, sharing, coba refleksikan sedikit Pak Uda. Apa yang Pak Uda rasakan pada kegiatan kucing pada kali ini Pak Uda? Iya Pak Teguh. Setelah saya melakukan coaching dengan Pak Teguh, saya merasakan lebih tenang karena sudah mempunyai gambaran pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi dan semangat murid-murid dalam mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Teguh. Ya, sama-sama Pak. Ya, atas waktu yang diberikan untuk sharing ini. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak Teguh. Amin, amin, amin. Ya, sama-sama Pak Uda. Pokoknya semangat selalu. Semoga sukses dengan rencananya. Dan semoga kita juga menjadi harapan dari siswa-siswa dan murid-murid kita ya Pak ya. Iya Bapak. Oke, jumpa lagi Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama